Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi anak-anakku sekalian. Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita masuk pada bab 2 yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan. Ada 3 garis besar yang akan kita pelajari pada bab ini yaitu 1. Ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita. 2. Cara pengklasifikasian makhluk hidup. 3. Pengklasifikasian makhluk hidup dengan 5 kingdom. Pada hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda yang ada di sekitar kita dibedakan atas 2 komponen yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik terdiri dari benda-benda mati atau benda tak hidup. Komponen biotik terdiri dari benda-benda hidup atau makhluk hidup. Benda tak hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak bernapas. 2. Tidak beradaptasi. 3. Tidak berkembang biak. 4. Tidak bergerak sendiri dan lain sebagainya. Biasanya, benda mati ini disebut dengan zat. Berdasarkan wujudnya, zat dibedakan atas 3, yaitu zat cair, zat padat, dan zat gas. Sekarang kita masuk pada materi makhluk hidup atau benda hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memerlukan makanan. 2. Bernapas. 3. Mengeluarkan zat sisa. 4. Bergerak. 5. Peka terhadap perangsang. 6. Tumbuh dan berkembang. 7. Berkembang biak. 8. Beradaptasi. 9. Memiliki bahan genetik. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Ciri yang pertama, memerlukan makanan. Makhluk hidup butuh makan untuk bertahan hidup, supaya bisa tumbuh dan berkembang, dan tubuhnya berenergi untuk melakukan berbagai macam aktivitas dan lain-lain. Ciri yang kedua adalah bernapas. Sebagian besar makhluk hidup membutuhkan oksigen dari lingkungan untuk bernapas. Oksigen yang dihirup digunakan untuk membakar makanan sehingga menghasilkan energi. Energi itu bisa digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain energi, pembakaran makanan yang tadi akan menghasilkan air. Ciri berikut adalah mengeluarkan zat sisa. Zat-zat sisa metabolisme pada makhluk hidup pada akhirnya harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses pengeluaran zat sisa itu disebut ekskresi. Zat sisa pada makhluk hidup dapat berupa urin, keringat, uap air, dan karbon dioksida. Ciri berikut bergerak. Gerakan pada makhluk hidup yang paling mudah kalian amati adalah gerak pada hewan dan manusia. Karena manusia dan hewan ini gerakannya aktif dan mudah sekali berpindah tempat. Berbeda dengan tumbuhan, gerak pada tumbuhan cenderung sulit untuk diamati karena pergerakannya lambat, kemudian gerakannya pasif atau tidak melakukan gerak yang berpindah-pindah tempat. Ciri berikut peka terhadap rangsangan. Sekarang coba kalian rasakan kalau tiba-tiba kaki kalian menginjak puntung rokok. Pasti kalian akan berteriak atau paling tidak kalian akan menarik kaki kalian karena kepanasan. Nah, kalian lakukan itu merupakan salah satu contoh respon kalian terhadap rangsangan. Rangsangan ada 2 ya, ada yang sifatnya fisik, ada juga yang kimiawi. Contoh yang bersifat fisik ini apa? Contohnya adalah cahaya, perubahan suhu, dan sentuhan. Sedangkan rangsangan kimiawi
Contohnya, bau zat kimia tertentu dan rangsangan-rangsangan dari dalam tubuh seperti rasa lapar dan haus. Manusia dan hewan itu memiliki alat indera yang peka terhadap rangsang. Jadi, rangsangan itu akan diterima oleh reseptor pada alat indera, kemudian diteruskan ke sistem saraf pusat, sehingga tubuh bisa menanggapi rangsangan tersebut. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan tidak memiliki alat indera dan sistem saraf. Rangsangan yang datang pada tumbuhan itu akan disebarkan oleh cairan dalam sel tumbuhan. Tumbuhan tertentu memiliki terhadap jenis rangsangan tertentu. Contoh, pada gambar, ujung batang tumbuhan membengkok ke arah datangnya cahaya, dan daun putri malu akan mengatup jika disentuh. Ciri selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contoh pada manusia ya, dari janin, kemudian jadi bayi, kemudian jadi anak-anak, jadi remaja, dan akhirnya berubah menjadi dewasa. Ciri berikut, berkembang biak atau bereproduksi. Perkembangbiakan makhluk hidup ini dibedakan atas dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Ciri berikut, beradaptasi. Adaptasi itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada 3 jenis adaptasi ya. Ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan yang ada kaitannya dengan bentuk tubuh dari makhluk hidup. Adaptasi morfologi pada hewan ada bermacam-macam bentuknya. Contoh pada gambar. Ada gambar paru burung yang sesuai dengan jenis makanannya. Berikutnya, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh makhluk hidup terhadap keadaan lingkungan. Contoh, orang yang tinggal di daerah pegunungan akan memiliki hemoglobin yang lebih banyak daripada orang yang tinggal di pesisir pantai. Atau contoh lain seperti pada gambar, hewan Pteridonavalis atau hewan ini seperti cacing yang biasa hidup pada kayu-kayu kapal akan menghasilkan enzim selulase untuk melumatkan kayu-kayu kapal. Dan gambar hewan ruminansia atau pemakan rumput seperti sapi, kerbau, kambing memiliki enzim selulase untuk mencerna rumput-rumputan atau serat kasar. Yang berikut, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Contohnya, kaki 1000 akan menggulung jika disentuh. Ciri yang terakhir, memiliki bahan genetik. Setiap individu itu pasti memiliki bahan genetik, yaitu DNA dan RNA. Baik, sampai di sini penjelasan saya tentang ciri